Oke, kemenangan kedua bro untuk tim IBK dengan pelatih baru mereka. Perubahan terjadi di dalam tim IBK nih bro ya. Dan hari ini mereka menang 3-2 guys di kandangnya Pepper bro ya. Ini adalah pertandingan away ya. Oke, dan ya kemenangan kedua terasa sangat manis untuk tim IBK bro ya, yang sudah lama sekali mereka tidak menang-menang bro ya. Baru kemarin melawan Pink Spider mereka menang 3-0 dan hari ini kembali menang. Oke, di sini yang Byung notice pertama bro ya, errornya dari IBK hari ini lebih minim ya. Nggak seperti kemarin bro ya, terutama untuk Victoria guys. Kemarin melawan Pink Spider walaupun mereka menang 3-0 dan IBK itu membuat 25 kali bombshell dan 15-nya itu dari Victoria. Ya, tapi hari ini Victoria ya masih sering error ya, tapi nggak sesering kemarin ya. Oke, dari sini dari IBK hari ini membuat 23 kali bombshell ya. Ya, not bad lah ya. 23 guys selama 5 set loh ini ya. Kalau kemarin 3 set 25. Nah, ya, jadi hari ini jauh lebih rapi dari IBK bro ya. 23 bombshell, 5 set ini bagus. Sementara Pepper 18 kali bombshell dalam 5 set. Oke, di sini dari poin blocking ya, IBK lebih unggul ya, 14 kali blocking. Kemudian Pepper 10 kali blocking. Service ace-nya Pepper 5 kali, IBK 3 kali. Kemudian dari receive-nya, walaupun di sini masih bagus dari Pepper guys ya. Pepper 31 kali, 31% receive akurasinya, sementara IBK 24 ya. Nah, sekarang kita cek untuk poin blocking dulu guys. Ini yang penasaran. Dari IBK dulu guys ya, dari IBK. Nah, di sini bro ya. Kelihatan di sini Victoria lebih sering ngeblok bro ya. Ini mungkin nggak kelihatan kalau kayak gini guys. Nah di sini bro ya, untuk poin blockingnya Victoria mendominasi bro ya, 6 kali poin blocking. Ya walaupun hari ini dia masih gagal untuk mendapatkan triple crown ya, karena service ace-nya dia baru ada 2 bro ya. Jadi kalau misalnya hari ini Victoria ada 3 kali ace, maka ini akan menjadi triple crown-nya Victoria guys ya. Tapi masih belum beruntung ini untuk Victoria ya. Oke, untuk perolehan poinnya paling tinggi ada di Victoria, 32 poin. Kemudian Choi Jong Min bahkan 14 poin bro ya. Mungkin hari ini yang prediksikan Choi Jong Min nih akan jadi MVP ya. Mungkin bro ya. Atau bisa jadi Victoria sih, antara dua orang ini guys ya, Victoria atau Choi Jong Min ya. Karena set kelima itu di carry oleh Victoria. Kalau menurut Meong guys ya, set kelima Victoria itu perform banget. Serius ya, Meong sih setuju Victoria ya untuk MVP hari ini. Nah, sementara dari Pepper, mereka bermain tidak jelek loh ya. Kemungkinan apa ya, set pertama tadi ya karena mereka masih menggunakan Park Jung Ah, jadi agak masih belum bisa perform guys ya. Ini PR terbesar dari Pepper. Park Jung Ah masih belum kunjung menunjukkan perform terbaiknya dia guys. Ya, Park Jung Ah itu bro ya. Kemudian dimasukkan Lee Han Bi. Ya, di situ mulai berfungsi serangan dari Pepper. Ya, walaupun masih targetnya masih ada di Joy gitu bro ya. Serangan mereka masih bertumpu pada Joy. 30 poin dari Joy, sementara Victoria tadi ada 32 ya. Nah, kalau dari Pepper guys ya, blocking terbanyak ada di Joy. 3 kali poin blocking, Shimamura 2 kali, Im Juan 2 kali, Park Subin sekali ya. Oh, Park Subin sekali guys ya. Oke, tadi perasaan ada 2 kali ya dari Park Subin guys. Oke, dan di sini Joy juga masih belum beruntung untuk mendapatkan triple crown ya. Karena dia hanya ada 1 kali ace ya. Andai saja hari ini Joy ada 2 kali lagi nih service ace, maka dia akan mendapatkan triple crown keduanya ya. Setelah kemarin itu sempat dapat triple crown ya di pertandingan ketiganya dia atau kedua ya, yang lupa bro. Oke ya, dan untuk MVP-nya kita masih menunggu. Siapa yang akan jadi MVP guys, masih belum diumumkan. Menurutku ya, perubahan terbesar dari IBK bro ya. Yang pertama dari pelatih guys ya. Dengan pelatih baru ya, sebenarnya nggak baru guys ya, Yu Oh Yeon ini adalah asistennya dari Kim Ho Chol yang diangkat menjadi pelatih kepala sementara untuk IBK guys. Sebelum nanti IBK menemukan penggantinya dari Kim Ho Chol ya. Tapi menurutku ini Yu Oh Yeon is good ya, not bad guys ya.
dengan dia jadi pelatih, mental dari para pemain IBK ini lebih enak, lebih enjoy, moodnya juga lebih positif ya, vibes-nya lebih positif daripada dilatih Kim Ho Chol. Tidak tertekan gitu guys ya. Walaupun mereka error, walaupun mereka salah juga tidak seperti waduh gitu guys ya. Masih tetap senyum gitu bro. Itu sih yang notice yang pertama bro ya. Walaupun mereka membuat kesalahan, itu mereka tidak merasa bersalah gitu ya. Tidak merasa tertekan intinya bro ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi strategi guys ya. Di sini yang aku notice, Victoria hari ini lebih sering menyerang dari posisi 4 ya. Atau dari posisi outside hitter. Ya walaupun di sebelumnya ya, di saat dilatih oleh Kim Ho Chol ya, beberapa kali lah Victoria itu menyerang dari posisi 4 guys ya. Tapi hari ini lebih sering poinnya dari Victoria itu dari posisi 4 ya. Berbeda dengan sebelum-sebelumnya yang dia lebih sering diutamakan di posisi 2 ya. Tapi untuk hari ini lebih sering di posisi 4 ya. Itu dari strateginya Yoo Hyun yang Byung notice ya. Jadi selain dari pengaruh mental para pemain, kemudian strateginya Victoria yang dipasang di posisi 4 ini lumayan berhasil. Kemudian yang ketiga, errornya tadi yang Myung bilang di awal guys ya. Errornya dari IBK hari ini lebih rapi ya. Walaupun kemarin mereka juga bisa menang 3-0 melawan Pink Spider ya. Dalam 3 set itu ada 25 kali error. Dan 15 kali itu dari Victoria. Tapi hari ini 5 set guys hanya 23 bro. Ini minim banget guys ya. 5 set 23 kali error ini jumlah yang sangat minim bro ya. Oke, good job lah ya. Dan yang paling banyak di sini sepertinya masih Victoria sih ya. Kayaknya masih Victoria sih. Oke, di sini masih Victoria bro ya, tapi hanya ada 6 kali bombshell nih dari Victoria bro ya. Oke, tapi guys ya, tapi dari klasemen ya, kita cek dari klasemen ya. Ya, ini untungnya hari ini guys ya. Untungnya hari ini Pepper dapat 2 set ya. Kalau misalnya hari ini Pepper kalah dengan skor 3-1 ya, maka IBK mengambil alih posisi Respark bro ya. Tapi karena hari ini kemenangan IBK ini dengan skor 3-2 ya, jadi tambahan 2 poin. Dan poinnya sama dengan Respark di angka 10 poin. Ya, tapi perbedaannya guys, jumlah kemenangan Respark lebih banyak ya. 4 kali Respark menang ya, sementara IBK baru 3 guys ya. Jadi ini ditambah 2 poin, jadi 10 poin dan ditambah 1 kali kemenangan ya. Jadi ini perbedaannya di jumlah kemenangannya bro. Oke, jadi ini semakin seru bro ya. Semakin seru ini guys ya. Dan juga poinnya dari Pepper ya. Poinnya dari Pepper hari ini sama dengan Hyundai. Oh, jadi hari ini Pepper naik ke ranking 2 guys ya, menggeser Hyundai. Dengan poinnya sama 17 dan 6 kali kemenangan. Ya, ini perbedaannya bro ya. Poinnya sama dengan Hyundai, tapi jumlah kemenangannya Pepper lebih banyak daripada Hyundai. 6 kali Pepper menang, sementara Hyundai baru 5 kali nih bro ya. Oke, jadi ini bro ya. Untuk update klasemen ya, ini belum update guys ya, tapi tadi yang kita udah bicarakan ya. Pepper naik ke ranking kedua dengan unggul jumlah kemenangan ya, walaupun sama poinnya dengan Hyundai. Sementara IBK masih tertahan di ranking ke-7 ya, dengan sama jumlah poinnya, tapi jumlah kemenangannya masih tinggi Respark. Nah, ini Respark wajib waspada bro ya, serius. Mereka kalau sampai tergelincir lagi di pertandingan selanjutnya, maka bukan tidak mungkin IBK akan menggeser Respark di ranking ke-6 bro ya, dan Respark akan terjun ke dasar klasemen. Ini bisa saja bro ya. Kita cek untuk next pertandingannya di sini bro ya. Di sini ada guys untuk keterangan pertandingan selanjutnya ya. Nah, di sini bro ya, nextnya nih seru bro ya. IBK akan berhadapan dengan Respark bro. IBK akan berhadapan dengan Respark bro ya. Ini penentuan guys. Kapan kira-kira? Tanggal berapa guys? Nah, ini dia bro ya. Tanggal 4 Desember nanti bro ya, penentuan ini. Tanggal 4 Desember nanti penentuan bro ya. Siapa yang akan bertahan atau yang akan mengambil alih posisi 6. Dan siapa yang akan terjun dan siapa yang akan bertahan di posisi 7 nih guys. Oke, hari Kamis besok ya, pertandingan penentuan nih. IBK versus Respark bro ya. Menurut kalian siapa nih kira-kira yang mempunyai
chance atau kesempatan yang lebih tinggi untuk memenangkan pertandingan ini guys ya? Apakah IBK atau Respak? Kalau Heson dan Wipawi diturunkan, Respak yang menang. Wipawi sih walau alam guys ya. Tapi kalau Yom Heson masih ada kemungkinan lah ya. Tapi kalau untuk besok sih kayaknya belum ya. Untuk pertandingan Kamis depan belum sih. Kalau besok Zanetti bisa perform, bisalah Respak. Iya, memang setuju guys ya. Asalkan Zanetti bisa perform, Respak masih ada harapan lah. Tapi kalau Zanetti pun udah underperform, ya udah. Oh, yang MVP ternyata Im Yong Uk guys, dan ini juga Meyong setuju bro ya. Im Yong Uk MVP hari ini guys ya, ternyata bro, bukan Victoria dan Choi Jong Min ya. Melainkan Im Yong Uk ya, karena emang dia dibanding dengan Han Dah-ye yang tadi set kelima ngantuk yang bilang ya. Wah, Im Yong Uk tetap stabil guys. Ini pemain udah senior banget, udah berumur ya. Tapi konsentrasinya dia, fokusnya dia guys, sampai set kelima itu masih fokus, masih konsen. Ini memang libero legend sih ya, ini harus diakuin ya, ini liberonya IBK terbaik sih ya. Dan di musim sebelum-sebelumnya juga terbaik juga yang bilang ya di High Pass. Walaupun High Pass yang musim lalu itu bapuk banget ya, tapi dia masih tetap bagus bro. Oke, ini yang setuju sih ya untuk Im Yong Uk yang MVP bro ya. Ini nih. Nah ini bro ya, MVP-nya Im Yong Uk. Oke, thank you bro untuk live hari ini. Dan jangan lupa guys ya, penentuan ranking ke-6 ya, ini agak lucu guys ya. Penentuan ranking ke-6 hari Kamis besok ya, antara IBK atau Respak ya. Komen-komen di bawah, siapa nih yang kira-kira akan menang guys ya. Thank you, bye-bye. Assalamualaikum.